volumenya ya ini ya, Bu. Assalamualaikum. Malam. Cek, cek. Suara saya bisa didengarkan? Mas, Bisa, Pak. Ya, Bisa. Pak. bisa Pak? Jelas, Pak. Bisa terdengar jelas ya. Suaranya jelas. Jelas, Pak. Iya, bisa. Mas, Pak. Baik, mari kita mulai sambil menunggu yang lain. Soalnya yang di beberapa daerah sudah larut malam. Jadi tadi itu jam 8 kurang 5 mau saya bagikan linknya, tapi cuma saya masuk di grup itu enggak bisa karena banyak sekali yang request dan juga banyak WA yang masuk. Jadi eh, sulit untuk membagikan linknya. Jadi baru saya bagikan tadi. Baik Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Eh, Sebentar ya, ini baterainya mau habis. Baik Bapak Ibu semua, saya ulangi lagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, puji kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mempertemukan kita dalam kesempatan yang baik ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita jalani pada malam hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillah. Baik Bapak Ibu semua, berdoa selesai. Jadi malam ini, pada kesempatan hari ini kita berkumpul di sini melalui Zoom meeting atau pertemuan online, yaitu untuk membahas persiapan kita di dalam mempersiapkan diri menghadapi UKP PPG atau ujian. Nah, nanti pada kesempatan pertama ini mungkin nanti akan saya jelaskan secara sekilas hal-hal yang perlu dilakukan, nanti lebih detailnya mungkin misalnya terkait eh, uji uji kinerja, kemudian membuat video, membuat modul ajar, cara mengerjakan soal, bagaimana caranya itu nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan hari ini, pada pertemuan malam ini, saya akan perkenalkan saja apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan selama menghadapi UKP nanti. Karena mulai tanggal 16 kemarin, Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftar, eh, itu nanti dibuka sampai tanggal 8 Oktober. Mungkin beberapa Bapak Ibu yang ada di sini sudah sukses mendaftar di UKP, maksudnya sudah beres mendaftar, tetapi ada juga beberapa peserta yang belum sukses. Belum sukses mendaftar itu ada notifikasi gitulah ya, disuruh refresh dan lainnya. Ketika di refresh diklik atau tombol daftar UKP-nya belum berwarna biru, padahal modulnya sudah selesai semua, jurnalnya sudah dikumpulkan, sudah tervalidasi, tapi belum belum bisa untuk mendaftar. Nah, sebagian peserta, sebagian Bapak Ibu yang mungkin bergabung di sini itu mengalami hal tersebut.
Tapi hal itu wajar, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu gugup dan lain sebagainya. Ditunggu saja karena memang sejak tanggal 16 kan banyak sekali yang akses, servernya down, sistem perlu diperbaiki, database dan lain-lain itu perlu diperbarui. Jadi untuk mendaftar mungkin sudah ada yang sukses, tapi sebagian belum sukses. Nah itu silahkan nanti dicoba secara berkala gitu ya. Atau mulai setelah tanggal 23 bisa dicoba kembali. Ya bagi yang belum sukses untuk mendaftar. Nah, untuk mendaftar ini nanti mulai tanggal 16 ya, tanggal 16 sampai tanggal 8. Jadi yang belum selesai jurnalnya, belum beres modul-modulnya itu bisa dikerjakan dengan dengan seksama, tidak perlu gugup, tidak perlu tergesa-gesa karena waktunya masih panjang. Kalaupun yang sudah selesai sebelum tanggal 16 ini, kemudian mulai tanggal 16 kemarin memang sudah bisa untuk mendaftar. Nah, nanti Bapak Ibu silakan langsung mendaftar eh, melalui PMM ya, melalui PMM di sini. Ini langsung eh, mendaftar melalui itu. Nah, itu disarankan langsung daftar melalui PMM itu. Tidak perlu masuk melalui link itu. Tapi kalau misalnya harus pakai link yang UKP PPG itu username-nya itu pakai NIK ya, bukan pakai NIM atau bukan pakai email, tetapi pakai NIK kemudian passwordnya itu 1 2 3 4 5 bintang. Nah itu terkadang dicoba tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu silakan eh, yang belum berhasil itu langsung daftar melalui PMM-nya. Begitu, biar tidak bingung. Nanti kalau sudah biru, nanti langsung diklik. Nah, nanti kalau sudah diklik, sudah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Di sini nanti ada jadwal ujiannya itu tanggal berapa, nanti ada seperti ini, akan diinfokan seperti ini. Jamnya jam berapa itu akan ada info seperti ini. Tapi jika baru masuk, biasanya di sini tulisannya belum diumumkan begitu ya. Gitu. Jadi tunggu saja. Ini biasanya informasi seperti ini itu muncul ya 1 minggu atau beberapa hari menjelang ujian dilaksanakan. Nah, kemudian nanti juga ada link Zoom-nya karena Bapak Ibu ketika mengerjakan soal-soal nanti itu diawasi atau dipantau melalui Zoom, jadi nanti harus gabung melalui Zoom. Kemudian ada pengawasnya, kemudian Bapak Ibu nanti juga akan dibuatkan grup seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan masuk kalau sudah ada info seperti ini. Nah, sebelum menghadapi ujian tertulis atau UTBK, itu Bapak Ibu akan lebih dulu menghadapi ujian kinerja atau uji kinerja UKIN. Untuk tahap 2 ini eh, akan dimulai unggah dokumennya
Unggah dokumen itu artinya modul ajar atau rancangan pembelajaran beserta video pembelajarannya. Nah, ini terkait video pembelajaran nanti bisa kita bahas sekilas atau Bapak Ibu kalau misalnya ingin tahu sedikit tentang teknis UKIN nanti bisa ditanyakan ya. Karena kalau dijelaskan satu persatu tidak akan selesai untuk malam ini. Nah, yang penting Bapak Ibu tahu nanti di sini untuk uji kinerja ini nanti ada informasi seperti ini. Kalau untuk tahap 2 nanti akan dimulai tanggal 11 Oktober dan terakhir pengumpulan itu sampai 15 Oktober. Kalau ini untuk tahap 1 ini sudah selesai kemarin. Kalau tahap 2 nanti tanggal 11 Oktober sampai 15 Oktober. Kemudian untuk unggah unggah modul ajar dan rancangan pembelajarannya ini nanti ada aplikasinya seperti ini. Nah, nanti di sini ada username-nya pakai biasa pakai NIK, passwordnya juga pakai ini 12345 bintang. Kemudian nanti silakan masukkan sini nanti di dalam sini nanti Bapak Ibu bisa upload jurnal, maaf, upload modul modul ajar atau rancangan pembelajaran beserta dengan videonya. Videonya bukan langsung diupload ya, tapi videonya itu ditaruh di Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Nah, begitu. Itu soal sekilas terkait uji kinerja. Jadi, Bapak Ibu nanti akan ada uji kinerja UKIN, juga ada ujian ujian tertulis. Nah, ini. Jadi di dalam UKP sendiri itu nanti Bapak Ibu akan menghadapi ujian tertulis dan juga uji kinerja. Nah, uji kinerja yang akan berlangsung pada 11 Oktober sampai 15 Oktober nanti yang perlu dipersiapkan adalah perangkat pembelajaran, modul ajar atau RPP, dan juga videonya. Nanti terkait detailnya bisa kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Selain uji kinerja juga Bapak Ibu akan menghadapi ujian tertulis. Ujian tertulis nanti itu akan ada beberapa jenis soal. Yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus, nah nanti eh, ini yang penting Bapak Ibu tahu saja. Nanti ada studi kasus. Studi kasus itu Bapak Ibu akan diminta untuk menulis eh, peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang pernah dihadapi, kemudian menceritakan strategi yang digunakan untuk menghadapi masalah tersebut, hasilnya seperti apa, dan refleksinya seperti apa. Nah, itu maksimal 500 kata nanti untuk menulis studi kasus itu. Nah, itu nanti bebarengan dengan ujian tertulis atau 1 TPK. Nah, selain studi kasus, nanti juga akan ada soal SJT. SJT Situational Judgment Test. Ada juga yang jumlahnya 15. Kemudian ada PCK, Pedagogical Content Knowledge. Soalnya nanti ada 35. Dan semua ini nanti untuk mengerjakan ini nanti semua dikasih waktu 2 jam, 120 menit. Nah, untuk eh, uji tertulis ini nanti silahkan dilihat jadwalnya Bapak Ibu masing-masing di tahap kedua ini. Nah, itu nanti ada jadwalnya. Kemudian, nah jadwalnya juga menyesuaikan. Silahkan nanti dilihat
di profil Bapak Ibu masing-masing setelah mendaftar UKP PPG, setelah sukses mendaftar UKP PPG. Kemudian kalau uji kinerja, ini mungkin yang perlu dipersiapkan adalah ini. eh, Perangkat pembelajaran dan video pembelajaran yang dimulai pada mulai tanggal 11 yang dimulai tanggal 11 sampai 15 Oktober mendatang. Kemudian SJT itu oh ya, SJT itu apa? Kalau studi kasus menulis studi kasus itu ya tidak ada salah benar ya. Tidak ada salah benar, yang penting sesuai dengan Bapak Ibu. Yang dinilai nanti kemampuan Bapak Ibu di dalam menjelaskan masalah, kemudian menjelaskan strateginya, menjelaskan hasilnya dan lain sebagainya. Intinya tidak ada salah benar nanti kalau studi kasus. Kalau SJT nilainya sedikit. Nah, ini juga unik tes ini. SJT itu situational judgment test itu tesnya itu eh, soal-soal yang muncul itu non akademik ya. Jadi yang dinilai nanti itu akan menggambarkan kepribadian kita. Jadi semua jawaban dari 5 pilihan yang diberikan itu nanti setiap jawaban tidak ada yang salah, semuanya benar. Tetapi cuma ada nilai level nilainya. Misalnya menjawab jawaban A itu nilainya poinnya 1, jawaban B eh, poinnya 2. Artinya jawaban yang paling tepat itu poinnya paling paling tinggi. Ya meskipun kita mengerjakan dengan eh, menutup mata itu pasti ada poinnya, tetapi masalahnya entah dapat 1 poin karena ada jawaban yang lebih tepat. Kalau jawaban yang paling tepat nanti nilainya 5, poinnya 5. Kalau PCK itu soalnya salah benar. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Bentuk soalnya juga multi choice, multiple choice, pilihan ganda, tapi lebih kompleks. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mencari referensi terkait soal PCK, SCT di internet untuk saat ini, karena untuk saat ini tidak ada prediksi soal yang akurat. Justru ketika saya memperhatikan soal-soal yang ada, prediksi-prediksi soal yang ada, itu justru tidak akurat sama sekali. Tidak akurat sama sekali. Justru eh, bisa jadi menyesatkan. Menyesatkan itu artinya ya harap daripada mencari sumber di internet atau di YouTube, berharapnya soalnya persis seperti itu, kemudian waktu UTBK ternyata tidak sama dengan yang diharapkan, itu kan nanti justru malah bikin bingung. Nah, jadi bagaimana untuk mempersiapkan mengerjakan ujian tertulis?